Pertanyaan apakah hanya dengan diam diri di depan kamera, lalu mengunggahnya ke YouTube bisa menghasilkan uang, sebenarnya menyentuh inti dari ekonomi atensi. Dunia digital hari ini tidak selalu menuntut isi, melainkan sensasi. Ada orang yang bisa viral, ya hanya karena diam, tidur, atau sekedar menatap kamera asalkan orang lain mau menontonnya. Jadi secara teori, ya diam pun bisa jadi komoditas bila dibungkus dengan strategi. Jadi tidak hanya sekedar diam, ada strateginya. Ya namun algoritma YouTube tidak sesederhana itu ya kawan-kawan. Video diam 100% mungkin menarik sekali. Ya sekali karena dianggap unik, tetapi untuk jangka panjang algoritma butuh engagement, komentar, like, jam tayang. Jadi tanpa interaksi konten semacam itu akan cepat terkubur. Diam bisa jadi seni, tetapi tidak otomatis jadi mata uang. Fenomena konten minimalism misalkan mudah muncul, orang menonton live stream seseorang tidur, orang duduk sambil makan, bahkan hanya menatap tombol. Ada unsur voyeurisme kalau tidak salah namanya. Manusia selalu penasaran melihat aktivitas orang lain, bahkan orang yang dianggap membosankan pun masih ada rasa penasarannya untuk dilihat. Disinilah dia menjadi tontonan, bukan karena substansinya, tetapi karena rasa ingin tahu penonton terhadap apa yang dilakukan. Masa diam saja kan gitu. Ya, di sisi lain diam bisa menjadi perlawanan sebenarnya. Di tangan banjir konten berisik, diam justru menghadirkan kontras. Penonton yang bisa melihatnya sebagai seni kontemplasi, bahkan meditasi. Jika dipoles dengan branding diam sebagai seni atau diam sebagai protes, justru bisa menarik ya nice market tertentu. Tapi mari kritis, uang dari YouTube tidak lahir dari keheningan, melainkan dari sistem iklan. Iklan butuh penonton, penonton butuh alasan untuk bertahan. Jika diam hanya jadi gimmick, tanpa narasi, kemungkinan besar channel akan mati suri. Jadi yang dijual bukan diam itu sendiri, melainkan konteks yang menyertainya. Jadi sejarah internet membuktikan hal absurd bisa viral. Dulu ada orang yang hanya mengunggah video kentut, makan cabai, atau menatap kamera tanpa bicara. Semua bisa jutaan view, tapi ingat itu lebih ke fenomena sesaat, bukan model bisnis jangka panjang. Viral bukan berarti sustain ya. Jadi filosofinya, diam di YouTube adalah eksperimen tentang nilai. Jika orang bisa membayar waktu mereka untuk menonton sesuatu yang kosong, berarti nilai bukan terletak pada isi, tetapi pada atensi. Diam hanyalah medium untuk membuktikan absurditas kapitalisme digital. Ya, hal tak berguna pun bisa jadi duit, kan begitu, Mas. Dari sisi teknis, YouTube membayar berdasarkan watch time dan iklan atau AdSense. Kalau video diam berhasil membuat orang bertahan lama, entah karena aneh, lucu, ataupun justru ya menenangkan, maka peluang monetisasi tetap ada. Bahkan bisa muncul sponsor untuk konten relaxing silent misalkan, atau meditation without words misalkan. Namun risiko besarnya adalah cepat ditinggalkan. Dunia digital haus pembaruan jika diam tidak dikombinasikan dengan kreativitas, editing unik misalkan, angles absurd, ataupun narasi filosofis. Penonton akan bosan. Diam itu mudah ditiru sehingga kehilangan daya tarik dengan cepat.
Kesimpulannya, ya, diam bisa menghasilkan uang di YouTube, tetapi bukan diam itu sendiri yang membayar. Yang membayar adalah reaksi penonton terhadap diam. Jika diamnya kita itu mampu menimbulkan rasa ingin tahu, keanehan, atau bahkan inspirasi, maka algoritma akan bekerja. Tetapi kalau hanya sekedar bengong tanpa makna, itu sama saja dengan diam di kamar gelap. Tidak ada yang akan menonton, kan begitu. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang membayar. Begitu pada akhirnya. Jadi kesimpulannya, diam di YouTube, diam berdiam yang akan hanya berhadap ke kamera kemudian diam, itu kemungkinan besar bisa dibayar, bisa monetisasi, tetapi harus ada tambahan, harus ada nilai lebihnya, begitu istilahnya.